Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh pasukan Sekutu. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian pemusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Hei, tolong hentikan permusuhan ini. Saya tidak akan menghentikan permusuhan ini sebelum Jepang menyerah terhadap Sekutu. Baiklah, kalau begitu Jepang akan menyerah. Telah terdengar berita tentang pengeboman dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Saya tidak akan menghentikan permusuhan ini sebelum Jepang menyerah terhadap Sekutu. Baiklah, kalau begitu Jepang akan menyerah. Wah, berita ini harus gratis. Beritahukan kepada yang lainnya. Sultan Syahrir bergegas pergi menemui golongan pemuda lain, yakni Khairul Saleh dan Sukarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 WIB.
kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kamu tahu tentang ini? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Khairul dan Wikana, kalian harus pergi menemui Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Darwis akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22 WIB, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Waalaikumsalam. Pak Soekarno-nya ada? Oh ada, sebentar saya panggilkan. Pak, ada yang mencari. Siapa, Bu? Tidak tahu, Pak. Perdebatan Soekarno dengan golongan pemuda. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Ini batang leherku. Saya letakkan ke pojok sana dan potong leherku. Sekarang ini, kamu tidak perlu menunggu esok hari. Ini sudah saatnya, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang berhak berkuasa di negeri ini. Mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang saja kalah dalam perang sucinya. Kita tidak akan bisa mengalahkan Jepang. Apa bukti kita bisa mengalahkan Jepang? Tindakan apa yang harus kita lakukan jika terjadi pertumpahan darah untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita menghilangkan penderitaan yang di muka bumi ini. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh negeri ini, Bung. Baiklah, tetapi berikan waktu sebentar untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang berniat merebut kembali negeri ini. Lagi pula, masalah kemerdekaan sebagian dibicarakan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita baikkan saja? Ya, lagi pula mereka masih sangat kecil, pemikirannya juga pendek, dan kita harus memikirkannya dengan matang. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa tentang hal proklamasi kemerdekaan. Hal itu masih dibicarakan dalam sidang PPKI. Siap, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno-Hatta agar tidak dapat pengaruh Jepang? Sudah bagus, tapi di mana wilayah yang cocok? Rengas Dengklok, bagaimana kalau di sana? Apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Sangat aman, di sana bahkan dijaga oleh pasukan peta. Baiklah, besok dini hari kita akan jemput Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa saudara datang sepagi ini?
Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Mari berangkat. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suparjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah padaku sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka hingga kembali ke Jakarta. Dan aku menjanjikan kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah seperti itu? Kamu bisa percaya padaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, antarkan aku ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah, mari ikut saya ke mobil. Perundingan golongan muda dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji manis itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Shi Dangko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Mari Bung, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya Bu, silahkan. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Lagi pula pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kalau kita membicarakan teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat, Bung, untuk membicarakannya.
Tapi hari sudah mulai malam, dan pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk berkegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan tentang rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Permisi. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia untuk esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Baik, terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Bagaimana kelanjutan naskah teks proklamasi ini, Bu? Lebih baik kita bahas sekarang, Bu. Tetapi negara kita, Indonesia, belum memenuhi syarat sebagai negara yang utuh, Bu. Bagaimana kalau awalan teks berbunyi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Setuju, Bung. Lalu sampai dengan kalimat yang kedua yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan mendatangani naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Menurut saya, proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Mengapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat kan untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kamu benar, Nak. Jadi bagaimana? Adakah dari kalian yang punya pendapat dari masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Karena ini jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani ini sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus itu. Bagaimana, Diri? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Hei nak. Ya, saya Pak. Tolong sebarkan berita tentang proklamasi dan atur tentang penyiaran berita ini di radio. Baik, nanti akan saya siapkan dan saya sebarkan. Sebarkan juga pamflet tentang berita proklamasi ke penjuru Jakarta. Usahakan agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.
Baik, akan saya lakukan. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah punya rencana untuk proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Itu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya, bendera pusaka Sang Saka. Dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun teks pidato yang akan Bapak bacakan besok. Saat itu Ibu Fatmawati sedang menjahit, sedangkan Soekarno sibuk menyusun pidato yang akan disampaikan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian akan mendapatkan kehormatan dalam mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Horjoko Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Taufani, dan lain-lain. Suasana menjadi hening. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dikibarkan bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.